Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Lab School Cirende. Jumpa lagi dengan saya Pak Feby Maulana Ilyas ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran program linear kita tentang bagaimana caranya membuat model matematika dari permasalahan program linear. Supaya kita tidak penasaran apa itu model matematika, langsung saja kita ke contoh soal berikut. Nah, bentuk soalnya adalah soal cerita ya, teman-teman ya. Jadi, model matematika itu adalah membuat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Sehingga kita bisa menyelesaikannya nih dengan prinsip-prinsip matematika. Oke, langsung saja ya. Kalau kalian ingin membuat model matematika, kalian siapkan dulu tabel seperti ini ya. Kok begitu, Pak? Iya, ini selalu pasti dibuat tabel seperti ini ya, supaya kalian tidak bingung. Langsung saja ya, kita maknai soal cerita ini per kalimat. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Oke, jadi pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 ya. Kemudian, setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Sedangkan untuk kelas ekonomi 20 kilo. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 1440 kilo. Maka model matematika dari persoalan di atas adalah, nah, kalau kita ingin membuat model matematika dari program linear, dari permasalahan program linear, kita harus tentukan dua jenis, ya, karena selalu ada dua variabel yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, X dan Y. Oke, X dan Y. Jadi kita tetapkan dua variabel pada contoh soal berikut ini ya. Yang pertama adalah kelas utama, ya enggak? Dan yang kedua ada kelas ekonomi. Langsung saja di sebelah kanannya itu udah pasti tersedia. Jadi kalian siapkan tabel, ada dua jenis, di sebelah kanannya selalu ada yang namanya tersedia. Langsung saja. Pada soal itu dibahas tuh masalah bagasi. Artinya ada bahasan bagasi. Bagasi pada pesawat kelas utama, ya, penumpang kelas utama itu hanya boleh membawa bagasi 60 kilo. Sedangkan kelas ekonomi 20 kilo. Ya. Nah, pesawat itu hanya dapat menampung bagasi sebanyak 1440 kilo ya. 1440 kilo. Kalau lebih dari 1440 kilo bagaimana Pak? Wah, mungkin pesawatnya bisa kelebihan beban ya. Bisa terjadi hal yang tidak-tidak. Oke, selain bagasi, coba kalian perhatikan lagi kalimat pertama pada soal yang ada di layar ya. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48. Ya, jadi kita bahasannya adalah yang sekarang tempat duduk. Tempat duduknya yang tersedia hanyalah 48. Tapi di soal dikasih tahu nggak kelas utamanya berapa, kelas ekonominya berapa? Nggak dikasih tahu kan? Maka kita sebut saja kelas utamanya sebagai X, karena kita belum tahu nih nilai X-nya berapa. Sedangkan kelas ekonominya sebagai Y. Sampai sini paham? Lanjut, kita buat ke model matematikanya ya. Jadi tabel ini hanya mempermudah kita untuk membuat model matematika. Nah, kalau kalian lihat ya, dari baris yang pertama itu didapat pertidaksamaannya seperti ini. 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Kenapa sih Pak kurang dari sama dengan? Karena dia hanya menampung 1440 kilo. Kalau lebih dari itu apa? Ya, pasti kelebihan beban. Ya, pesawatnya tidak baik kalau kelebihan beban. Oke? Kemudian yang bawahnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Sama ya, kurang dari sama dengan ya, karena yang tersedia hanya 48 kursi. Ya. Kemudian ada syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin ada penumpang yang negatif. Ya, paling kecil tidak ada penumpang yaitu 0. Bisa juga lebih dari 0 ya. Maka X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat pertidaksamaannya bisa disederhanakan nih ya. 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440 itu bisa disederhanakan jadi, nah, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Bawahnya tetap ya, tidak bisa disederhanakan lagi. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka model matematika dari persoalan yang telah kita lihat tadi adalah seperti ini.
Paham? Yuk, kita langsung aja latihan lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Dari kalimat pertama, kita kayaknya udah tahu nih bocorannya ya. Bocoran untuk jenisnya. Jenisnya ada sepatu pria ya dan sepatu wanita. Kita siapkan dulu tabelnya yang ada pada layar ya. Sepatu pria dan juga sepatu wanita. Dan sudah pasti ada yang namanya tersedia. Ya, jangan sampai lupa. Selalu ada tersedia. Nah, harga beli sepasang sepatu pria 20.000 dan sepasang sepatu wanita adalah 30.000. Maka ada yang namanya modal atau harga beli atau pembelian di awal. Ya, sepatu prianya 20.000, sepatu wanitanya 30.000. Nah, katanya modal yang tersedia 2.400.000. Ya, jadi si pedagang itu hanya punya modal 2.400.000, tidak lebih dari 2.400.000. Langsung aja, kalau kalian fokus lagi ke kalimat yang pertama, ini contohnya kayak yang pertama tadi ya, contoh soal yang pertama ya. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Jadi pedagangnya cuma punya niat, hanya punya batasan 100 aja nih sepatu pria dan wanita. Ya, jadi kita bicara stok. Stoknya pedagang ingin ada 100 sepatu wanita sama sepatu pria. Ya, kita tidak tahu nih sepatu prianya berapa, sepatu wanitanya berapa. Intinya harus ada 100. Maka sepatu prianya kita bisa simbolkan X, sepatu wanita kita bisa simbolkan Y. Ya, jadi kita tidak tahu nih ya, belum tahu sepatu prianya berapa, sepatu wanitanya berapa. Langsung saja, inilah bedanya contoh soal yang sekarang sama yang sebelumnya. Ada yang namanya keuntungan. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria Rp4.000 dan sepasang sepatu wanita adalah Rp5.000. Buatlah model matematikanya, oke? Jadi ada yang namanya untung. Kalau dia jual sepatu pria untungnya Rp4.000, kalau pedagangnya jual sepatu wanita untungnya Rp5.000. Oke, sampai sini paham? Langsung saja kita buat pertidaksamaannya atau model matematikanya ya. Oke, kalau kalian lihat itu ada 20.000, 30.000 dan juga 2.400.000. Itu kita bisa sederhanain loh, sama-sama dibagi 10.000. Ya nggak? Jadinya 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 240. Ya, kurang dari sama dengan ya, karena pedagangnya cuma punya modal 2.400.000. Lalu yang bawahnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 100, stok yang diinginkan oleh pedagang hanyalah 100. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya, itu adalah syarat yang selalu ada. Kemudian untungnya bagaimana Pak? Untungnya ternyata menjadi fungsi objektif, karena fungsi itulah yang membuat kita mencari keuntungan atau kerugian ya. Jadi fungsi objektifnya adalah 4.000x ditambah 5.000y. Ciri-cirinya fungsi objektif tidak ada bagian tersedianya. Sampai sini paham? Oke. Kalau kalian sudah paham, artinya kalian sudah bisa nih membuat model matematika dari persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas, bagaimana caranya membuat model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sekolah Tercinta kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.